إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama pada kesempatan hari Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini, kita masih bisa melaksanakan salat Jumat bersama. Lalu selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk kita semua sebagai seseorang muslim, yakni bertakwa kepada Allah. Di dalam surat yang tadi khatib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sesungguhnya takwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Lalu selanjutnya kita bersalawat berserta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, yaitu salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah, seperti dalam surat Al-Quran di surat At-Taubah yang tadi khatib sampaikan, bahwa inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimana sebentar lagi, lebih tepatnya besok, kita akan memasuki bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan ini diharamkan oleh Allah. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, di dalam surat Al-Taubah jelas bahwa Allah mengharamkan peperangan di dalamnya, Allah mengharamkan pembunuhan di dalamnya, dan hal ini diyakini oleh kaum jahiliyah pada masa lalu. Kaum jahiliyah sebelum adanya muslim, kaum jahiliyah pun sudah meyakini bahwa pada bulan Rajab diharamkan untuk saling membunuh, diharamkan untuk saling terjadinya pertikaian. Itu yang pertama mengapa Allah menjadikan bulan Rajab menjadi salah satu bulan-bulan yang haram. Lalu pendapat kedua, di dalam kitab Zadul Yasir dijelaskan bahwa bulan Rajab menjadikan bulan haram dikarenakan ditekankan bahwa kita diharamkan untuk berbuat dosa dan diperbanyakkan untuk berbuat kebaikan. Walaupun memang tidak ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang kesohihan, kesunahan untuk melaksanakan puasa dengan waktu tertentu memang tidak ada. Tapi dari ayat Al-Quran dijelaskan adanya keistimewaan pada bulan Rajab itu. Maka salah satu sahabat Rasul, Ibnu Abbas, sering melakukan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah amaliyah yang mendatangkan kebaikan, seperti bersedekah, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan. Karena banyaknya pendapat yang salah satu berpendapat bahwa hadis tentang puasa Rajab lemah. Oleh karena itu alangkah baiknya untuk menyikapi hal itu kita melaksanakan puasa-puasa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW, seperti puasa Senin Kamis, melaksanakan sedekah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah pada masa itu, ketika akan masuk ke bulan Rajab, Rasulullah SAW selalu berdoa,
Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Rasulullah ketika akan memasuki bulan Rajab, yaitu ya Allah, ya Tuhan kami, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan jelas bahwa bulan Rajab memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Karena pada awal memasuki bulan Rajab, itulah doa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah tidak berdoa pada bulan-bulan yang lainnya, tapi pada berkahkanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan di bulan Ramadan. Bukankah ada suatu hadis Rasulullah SAW, seorang muslim dari Ramadan ke Ramadan maka akan Allah ampuni dosanya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kita memasuki bulan Rajab, yaitu bulan yang diberikan keberkahan di dalamnya. Bukankah istimewa kita sebagai seorang muslim? Dari diri seorang muslim diberikan ampunan dosa, dari bulannya diberikan keberkahan, dari kegiatannya diberikan nilai pahala. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Alangkah kurang baiknya ketika kita merasa biasa-biasa saja. Ketika kita merasa, ya, kami muslim hanya dari keturunan. Sesungguhnya di dalam setiap diri muslim ada keistimewaan. Di dalam setiap bulan orang-orang muslim ada keistimewaan. Di setiap waktu bulan-bulan muslim pun ada keistimewaan. Itulah Allah titipkan kepada kita semua. Semoga kita pun bisa wafat dalam keadaan seorang muslim. Adakah doa, tiga doa yang diajarkan oleh para ulama, dan ini biasa kita gunakan mungkin ketika sujud terakhir di dalam sholat, yaitu Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itulah tiga permintaan yang diajarkan oleh para ulama. Semuanya berkaitan dengan keimanan dan keislaman hingga akhir hayat. Selain keutamaan dan keberkahan pada bulan Rajab, Allah sisipkan suatu peristiwa-peristiwa besar pada bulan Rajab. Yang pertama adalah pada ibunda baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ibunda Nabi Muhammad SAW mulai mengandung baginda Nabi Muhammad pada bulan Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj pun terjadi pada bulan Rajab. Dan begitu pun peristiwa-peristiwa muslim lainnya. Lalu peristiwa yang paling terbesar dalam sejarah yaitu perebutan kembali Palestina, yaitu tanah suci ketiga umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Jamaah sholat Jumat yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh, amal-amal yang ringan, bukan amal-amal yang berat. Karena amal yang dicintai adalah amal yang sedikit namun kita kerjakan secara istiqomah. Walaupun hanya memberi makan kucing, walaupun hanya memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, itu semua lebih baik seandainya kita melakukan dengan istiqomah dibandingkan kita melaksanakan wirid, melaksanakan pengajian, melaksanakan membaca Al-Quran sehari semalam tapi hanya kita laksanakan sekali seumur hidup. Oleh sebab itu kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang ringan, kita mulai dengan perbuatan-perbuatan yang sudah umum dilaksanakan, sudah umum disunahkan, sudah umum kita kenal bahwa kegiatan tersebut memang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.